kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, selamat malam. Sekali lagi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, setiap kali sampai pada hari Rabu memberikan pembinaan, saya sangat semangat sekali, begitu ya. Sementara itu juga saya pantau kehadiran jemaat seperti bagaimana majelis kehadirannya, lalu tim pembimbing, lalu pengurus komisi dan jemaat sekalian. Ya, nampaknya ya di awal-awal begitu semangat, tapi makin ke belakang sepertinya makin kendor, gitu kan ya. Nah, ini yang mau kita usahakan bersama-sama bagaimana supaya ini menjadi sesuatu kerinduan jemaat dan menjadi sebuah kegerakan. Tadi dikatakan bahwa ini malam ini adalah sesi yang terakhir. Ya, sesi terakhir dari pembinaan itu artinya apa? Artinya bahwa kita akan segera memulai dan mempraktekannya. Amin. Ya, pembinaan berakhir berarti artinya selesai di bincang-bincang, tapi sekarang kita mau praktekkan melakukannya bagaimana. Ini yang penting sekali gitu ya. Supaya jangan sampai setiap kali kita ada pembinaan, selesai sudah semuanya gitu ya. Bye-bye sudah gitu ya. Lalu kita do nothing, kita tidak melakukan apa-apa. Akhirnya apa yang kita bina ya cuma gitu-gitu aja seperti itu ya. Nah, saya rindu dan saya juga tidak ingin seperti itu. Ya, saya betul-betul ingin mendorong jemaat Tuhan supaya khususnya tentang pemuridan melalui kelompok kecil ini selesai pembinaan, berarti kita mulai untuk mempraktekkan menjalankannya. Kita akan bikin rencana, kita akan coba diskusikan, dan kita akan coba rembukan bagaimana cara yang terbaik untuk kita menjalankan. Amin. Nah, itu yang saya harapkan kita semua melakukannya. Baik, nah sesi terakhir ini kita akan lebih kepada sebuah praktis ya. Prakteknya itu seperti apa, dan sekali lagi saya rindu mungkin setiap kali nanti ada kesempatan saya akan selalu mengingatkan kembali kepada jemaat, ya kepada setiap pengurus khususnya, pengurus komisi, majelis pembimbing dan sebagainya, kembali kepada visi misi gereja. Ini penting. Jadi visi misi gereja setelah digumulkan, setelah dipikirkan, membaca buku dan merumuskannya begitu ya, langkah-langkahnya penting dan sebagainya. Cuma jangan hanya sekedar diketahui oleh para pemimpin. Ya, atau pemimpin pun tidak tahu begitu, majelis atau pengurus komisi pembimbing pun belum pernah mendengar atau pernah dengar setelah itu dilupakan, kembali lagi kepada hal-hal yang rutinitas yang kita lakukan. Kalau begitu terus, ya apa yang kita lakukan sepertinya tidak akan ada kemajuan dan tidak ada dampaknya apa-apa. Ya, makanya saya rindu dalam banyak hal kita harus terus berulang-ulang sampai kita ngapal di luar kepala begitu ya. Ulang sampai kita mimpi pun kita bisa ucapkan, kira-kira gitu. Oke ya, mari kita akan berdoa dulu sebelum kita masuk. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kembali kami dikumpulkan. Kami yang rindu untuk terus belajar firman-Mu dan bukan cuma belajar sebagai bentuk partisipasi dan cinta kami kepada gereja Tuhan. Kami datang untuk belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan bukan hanya mengerti, tapi kami juga mau jalankan, praktekkannya di dalam hidup kami. Karena semua yang Tuhan Yesus ajarkan, firman-Mu ajarkan, itu untuk kebaikan setiap kami, supaya iman kami, kerohanian kami makin bertumbuh hari lepas hari. Gereja Tuhan juga makin diberkati. Terima kasih Tuhan, kami semua rindu ada kebangunan dalam gereja kami. Namun Tuhan, di atas semua ini biar kebangunan itu terjadi di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, serahkan jam ini, Tuhan ada di tengah kami. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, izinkan saya share screen supaya lebih jelas. Bapak Ibu yang butuh untuk PowerPoint seperti ini, hubungin saya. Nanti saya akan kasih. Ya. Nah, hari ini kita bicara soal ini kenapa nggak muncul saya? Udah kok, speaker view. Kenapa ngomong? Oke. Sini nih, di more. Di more, terus kamu cari. Nggak ada. Coba mau. Bentar ya. Nggak ada, heran. Terus itu show side panel. Balik lagi. Yang ini speaker view, saya nggak bisa lihat muka saya sendiri ya. Kenapa ya? itu sudah speaker view. Ini sudah speaker view. Coba yang ini yang lain di mute aja. Oke. Screen.
Nggak mau dia. Bisa coba kamu pencet more, terus yang ini. Di, iya, tuh. Ini. Show video kanan tuh. Iya. Oke, good. Kamu sampingin ke pinggir lagi. Ya, sip. Oke. Jadi hari ini kita lihat setelah kita bicara 3 kali ya, rasanya waktu berjalan begitu cepat begitu ya. Biarlah juga jangan seturut dengan cepatnya waktu berlalu, ingatan kita juga berlalu semuanya begitu ya. Oke, nah malam ini kita bicara soal pemuridan melalui cell group atau care group di gereja kita, namanya care group atau kelompok kecil begitu ya. Saya pakai care group supaya ikutin di gereja kita aja, supaya kita punya satu konsep ya, satu sebutan begitu, supaya jangan simpang siur seperti itu. Oke ya. Nah, sebuah penelitian memberitahu kepada kita lihat dulu kondisi gereja pada umumnya begitu ya. Ada problema-problema yang sangat klasik ya, dulu, sekarang, bahkan mungkin yang akan datang, akan ditemukan secara umum di dalam sebuah gereja begitu ya. Yang pertama adalah seringkali kita merasakan atau ada orang yang memberikan masukan atau ditanya kenapa kok lama nggak gereja gitu dan sebagainya. Mereka berkata begitu, gereja persekutuannya terlalu kering gitu kan ya, kehangatan nggak ada gitu ya, kering ya. Sekarang kantong kering, hati juga kering gitu ya, hubungan semua jadi kering gitu. Mengapa bisa begitu? Ya mungkin karena ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah jumlah jemaat terlalu banyak begitu ya, jumlah jemaat terlalu banyak sehingga jemaat yang hadir merasa kering. Karena apa? Karena alasan yang kedua, dia sendiri tidak membuka diri begitu, atau dari dirinya ada satu kerinduan, saya ingin kenal semua jemaat ya, semua menjadi teman baik ya. Sulit lah kan begitu kan ya. Mana ada orang yang bisa misalnya jemaat kita 400 orang, lalu kamu dengan 400 orang mempunyai hubungan yang erat, jadi sahabat, jadi teman baik, kan tidak mungkin begitu kan ya. Jadi lihat ya, ada persekutuan suasana yang kering seperti ini akhirnya membuat jemaat datang ke gereja ya lama-lama gimana ya, kering kerontang gitu ya, tidak merasakan ada satu kehangatan kasih dalam gereja Tuhan. Ya akhirnya mereka lama-lama bisa mundur kan begitu ya. Nah sekali lagi ini masalah di mana di konsep juga ya, bahwa seharusnya kita bisa membangun hubungan dengan sekelompok kecil orang saja kan seperti itu. Ya, itu harus kita ingat dulu. Nah, hal yang kedua, seringkali kita temukan bahwa gereja punya problema ini, jemaat beriman. Imannya kuat, doktrinnya hebat dan sebagainya, tapi tidak ada perbuatan. Perbuatan nyata tidak ada. Seringkali kita temukan bahwa iman di gereja dengan iman sehari-hari berbeda. Ya, kehidupan iman dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat, di rumah, di tempat kerja terpisah. Itu yang sering kali saya sebut sebagai skizofrenia rohani begitu ya. Ada 2 kepribadian begitu, di gereja begini lalu di rumah seperti itu. Ya, kelihatannya begitu ngomong, firman keluar gitu, kata-kata rohani begitu ya. Itu di gereja. Tapi begitu sampai di rumah jadi lain, sampai di tempat kerja jadi lain begitu kan. Tidak ada perbuatan yang nyata dalam hidup sehari-hari yang bisa dilihat oleh orang lain begitu. Akhirnya dikatakan ya iman tanpa perbuatan. Yakobus berkata apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, begitu loh. Ya. Jadi dari segi iman kita kuat, dari segi doktrin, pengenalan dan sebagainya kepada Allah itu kita hebat. Tapi tidak kita implementasi, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu loh. Nah, mengapa bisa begitu kan kita mau bertanya. Bapak Ibu ingat ya, sebuah tindakan, saya selalu berulang gak tahu berapa kali, sebuah tindakan kalau tidak diawasi tidak akan dilakukan. Sebuah tindakan yang tidak disupervisi, tidak ditanyakan, dievaluasi ya, tidak akan dilakukan. Dilakukan pun tidak akan bertahan, begitu loh. Artinya harus ada orang menolong dia kan begitu. Ada orang mengingatkan dia untuk melakukan apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Nah, ini kondisi yang terjadi dalam gereja pada umumnya begitu. Nah, sementara kita lihat ini, kita coba berkaca gereja kita seperti apa gitu kan ya. Yang ketiga adalah jemaat dengan mental bayi. Ya. Mental bayi artinya apa? Ya sudah lama ke gereja, tetapi kehidupannya, kerohaniannya tidak bertumbuh. Gitu ya. Bayi artinya ya selalu pasif, tidak melakukan apa-apa. Bayi itu apa sih? Ya terima gitu. Semua terima-terima gitu ya. Bayi itu bagaimana? Disuapin terus gitu kan ya. Makin disuap gini, dia makin mintanya yang makin enak gitu. Makin hebat, makin spektakuler, makin luar biasa. Ya itu mental bayi kan begitu. Ya.
Makin tuntut makin tinggi. Tuntut apa? Mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang makin hebat, pembicara-pembicara yang luar biasa. Sementara itu apa? Dia pasif, dia tidak melakukan apa-apa. Begitu kita minta dia untuk aktif pelayanan, dia menolak. Alasannya 1001 macam. Begitu kan ya. Kesibukan segala macam. Ya pokoknya banyak alasan begitu. Karena apa? Sudah terbangun mentalitas bayi seperti itu. Terima-terima aja. Tidak melakukan sesuatu. Pokoknya enak deh kayak gini gitu ya. Disuapin melulu seperti itu. Nah ini kondisi gereja pada umumnya. Ya, sebuah penelitian mengatakan seperti itu. Saya nggak tahu gereja kita seperti apa. Untuk kondisi apa seperti ini gitu kan ya. Saya sering katakan gitu, jangan bilang ke saya kamu udah menjadi anak Tuhan 40 tahun. Pertanyaan kita adalah apakah kita sudah menjadi rohani? Kedewasaan rohani kita bertumbuh nggak? Apa masih bayi? Atau sudah menjadi pemuda? Atau sudah menjadi anak remaja atau pemuda? Atau bahkan sudah menjadi bapak dan ibu rohani? Kan itu kan tentukan dari Alkitab. Masih ingat perjalanan rohani seorang murid? Masih ingat ya? Anak-anak pemuda, bapak rohani. Ya, harus sampai ke arah seperti itu gitu loh. Ya. Mentalitas bayi artinya apa? Karena tidak bertumbuh, kerdil begitu kan ya. Ya ngambek, itu kan bayi gitu kan ya, lapar nangis minta disuapin ya, dipenuhi segala kebutuhannya, tidak pernah berpikir untuk memberi, untuk melakukan sesuatu bagi orang lain ya. Nah ini kondisi yang ada di dalam jemaat Tuhan. Yang keempat saudara, ini sudah diakui banyak orang, para ahli mengatakan bahwa gereja hari ini semangat misi dan penginjilannya rendah ya, semangat untuk menginjili ya, memberitakan Injil rendah. Alasannya apa? Banyak ahli mengatakan karena egois. Sendiri sudah dapatkan keselamatan itu, ya udah, yang penting gua selamatkan gitu kan ya. Atau dia mau PI kepada orang lain dan belum lakukan aja sudah takut, banyak kesulitan-kesulitan, nanti saya ditanya apa dan sebagainya. Nah, sekali lagi mengapa bisa hal itu bisa terjadi? Karena tidak ada pelatihan, tidak ada pembelajaran. Mendengar banyak teori, tapi tidak dipraktekkan gitu kan ya. Tidak turun ke lapangan untuk melakukannya seperti itu. Padahal kita tahu bahwa keberadaan gereja, eksistensi gereja itu adalah satu-satunya tujuan utama adalah memberitakan Injil. Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia dan dia mendirikan gereja, betul? Memberitakan Injil kerajaan sorga. Kalau hari ini kita tidak memberitakan Injil, misi gereja tidak jalan, gereja tunggu mati. Pak Tong lebih keras sering ngomong, gereja sedang bunuh diri seperti itu. Jadi mari, ini beberapa hal kita coba petakan begitu ya, pemetaan kondisi-kondisi problematik gereja klasik sekarang dan mungkin yang akan datang seperti itu. Dan kita berdoa supaya melalui kelompok kecil ini beberapa masalah ini kita bisa selesaikan. Ya, kita berusaha sekuat mungkin untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini tidak muncul di dalam gereja Tuhan. Nah, belajar tentang kelompok kecil sebenarnya, ya pemuridan melalui kelompok kecil seringkali kita mendengar banyak ya buku-buku penelitian ya, misalnya itu buku A Certain Kind yang tertentu itu loh, murid yang tertentu dari Edmund Chan dan sebagainya, atau The Radical Disciple John Stott dan masih banyak yang lain. Buku banyak sekali saudara. Tapi seringkali begini ya, kita hanya tertuju kepada buku-buku yang banyak itu, yang kadang-kadang membuat kita merasa terlalu kompleks, terlalu susah untuk dilakukan. Mengapa? Karena sekali lagi mentalitas kita begini, melihat orang sudah berhasil begitu, kita ingin segera juga seperti itu. Padahal kita lupa ya pengorbanan mereka yang sudah mereka bayar, begitu keringat yang sudah mereka keluarkan, harga yang besar yang sudah mereka bayar, mereka sudah trial and error bertahun-tahun. Akhirnya barulah muncul buku seperti ini dan gereja seperti ini kita lupakan. Kita maunya instan begitu kan ya. Kayak mie instan aja gitu ya. Maunya semua langsung kita copy paste lalu kita kerjakan. Lah nggak mungkin lah Bapak Ibu. Ini dulu kita rubah. Ya, semua melalui sebuah proses dan proses itu harus dimulai sekarang melakukannya. Ya. Salah, ulang, perbaiki kan gitu kan ya. Ada kesulitan kita cari solusinya begitu. Sekali lagi jangan ada mentalitas begini, sebelum kita coba kita udah takut dulu. Sebelum coba kita udah, wah ini sulit, ini gimana. Jangan dulu, kalau kita belum coba. Kalau belum coba kita kan belum evaluasi. Nah ini yang saya ingin coba kita bersama-sama melakukannya begitu ya. Jadi sebenarnya bicara soal kelompok kecil secara sederhana, secara begitu simple itu adalah kita kembali kepada gereja yang mula-mula.
Kisah Para Rasul pasal 2, 41, 47. Ya. Kembali ke gereja mula-mula, semua sekali lagi Bapak Ibu, semua tertulis di dalam Alkitab. Jangan sampai kita terlalu banyak belajar dari buku-buku, sementara apa yang Alkitab catat begitu sederhana kita lupakan. Kan gitu ya. Kadang-kadang orang-orang terkenal itu seolah-olah menggantikan wahyu daripada Allah. Mengerikan seperti itu. Kembali kepada firman, back to the Bible. Gitu kan. Lihat Kisah Para Rasul pasal 2, 41, 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Ya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengatakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan tertekun dan dengan bersahati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang dengan orang yang diselamatkan. Di ada beberapa ayat ini segera memberitahu kita bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula. Bagaimana mereka melayani yang 3.000 orang yang baru bertobat itu. Atau munculnya 3.000 orang itu terlayani dengan baik, begitu kan ya. Bapak Ibu, ya kita semua akan setuju, banyak penulis mengatakan bahwa itu semua akan dilakukan di dalam cell group, di dalam care group, di dalam kelompok kecil. Kan begitu kan ya. Enggak mungkin lah 12 rasul itu tanganin 3.000 orang, bagaimana gitu ya. 3.000 orang, bayangin ya, kalau satu grup itu 10 orang, berarti di seluruh Yerusalem itu ada 300 kelompok kecil. Wih, bayangin ya 300 loh, nggak dikit kan? 300, dan itu dilakukannya dengan baik seperti itu. Jadi kembali kepada gereja yang awal itu adalah mereka dalam bentuk kelompok kecil. Ayat pentingnya itu di 46 begitu ya. Nah, kelompok kecil iya, tapi mereka tidak meninggalkan gereja. Hati-hati loh. Ya. Jangan sampai kita salah paham, oh yang penting kita kelompok kecil. Kumpul-kumpul di rumah lalu nggak usah ke gereja. Itu namanya salah tafsir. Salah melihat Alkitab. Lihat mereka kumpul di bait Allah, tapi juga di rumah masing-masing. Mereka kumpulnya di bait Allah tiap hari lagi. Ya, kondisi seperti itu kan di satu kota Yerusalem kan begitu ya. Tapi minimal saudara hari ini ditentukan kita seminggu 2 kali ke gereja, oke lah gitu ya. Lalu setelah itu ya jangan kita lupakan mereka kumpul di rumah masing-masing saudara dalam bentuk kelompok kecil saudara. Atau bisa disebut sebagai CG biar gampang gitu ya, care group. Kumpul dalam care group seperti itu saudara. Sehingga penggembalaan, pemuridan baru bisa dijalankan dengan baik. Dan saya yakin percaya bahwa oleh karena cara seperti inilah akhirnya Injil boleh tersebar sampai ke seluruh dunia. Oleh karena cara seperti inilah murid-murid Kristus ya, para pengikut Kristus imannya begitu kuat sehingga pada saat penderitaan penganiayaan datang mereka tidak tinggalkan iman. Ada yang sempat lari ya, akhirnya menjadi diaspora kemana-mana, dan kemanapun mereka pergi Injil dibawa ke sana. Yang penting adalah bahwa di tengah-tengah tekanan penderitaan seperti itu, khususnya pada zaman Kaisar Nero, kan mengerikan tuh ya, kaisar yang sadis banget kan gitu ya. Jadikan orang Kristen tuh lilin-lilin yang menyala di taman-taman raja, artinya dibakar hidup-hidup seperti diadukan dengan binatang buas yang kelaparan. Orang-orang Kristen tidak meninggalkan iman saudara. Itu semua dari mana? Artinya dasarnya begitu mengakar dan kuat. Imannya begitu kuat, pengharapannya kepada Kristus. Itu semua dari mana? Itu bukan karena KKR besar-besaran, begitu kan ya, kelas kebangunan rohani ya, kebaktian. Enggak saudara. Karena mereka tiap hari berkumpul saudara. Dalam kelompok kecil, ya apa yang mereka lakukan dalam kelompok kecil? Nah ini menjadi ciri khas karakteristik daripada kelompok kecil. Atau saya sekali lagi sebut sebagai care group, CG. Ya, begitu hari ini dengar CG itu area kelompok kecil. Ya, CG. Karakteristiknya apa CG itu? Dari bagi firman ini kita akan menemukan 4. Yang pertama dalam sebuah CG itu ada penyembahan dan doa.
Kalau di dalam CG tidak ada penyembahan dan doa, itu cuma arisan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, CG itu harus ada penyembahan dan doa. Berarti CG tidak bicara di antara kita. Ingat ya, care group meskipun bicara care group, tapi saya harap kita mengerti jauh melampaui itu. Care group artinya bahwa di dalam kelompok kecil itu ada penyembahan. Penyembahannya apa? Berarti ada objeknya Tuhan. Ya kan? Ada penyembahan, ada doa. Artinya doa kepada Tuhan. Itu harus ada di dalam CG. Sekali lagi saya udah nggak tahu berapa kali mengingatkan ya. Kalau dalam CG yang kita lakukan cuma bincang-bincang ya. Gimana sakit COVID lalu sembuh gimana. Supaya sehat gimana. Obat apa macam apa di ngomongin 1 jam seperti itu. Itu bukan CG. Itu cuma kongko-kongko. Nah, cuma saya nggak ada kopi dan pisang goreng aja ya. Jadi tidak saudara. Kembali bahwa di dalam CG itu ada suatu penyembahan kepada Tuhan dan ada doa-doa yang kita naikkan. Itu yang pertama saudara. P yang pertama saudara. Seperti kan PPKM di situ. P yang kedua adalah pembinaan dan pendalaman Alkitab. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul saudara. Berarti ada firman yang diajarkan, ada pendalaman, ada PA, pendalaman Alkitab gitu kan ya. Ada berinteraksi dengan firman Tuhan gitu kan ya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan hanya bicara hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan firman begitu ya. Boleh-boleh saja tapi itu bukan inti. Kalau itu saja karakter CG kita kehilangan warnanya begitu. Ya kau kehilangan warnanya ya lama-lama bubar sudah. Karena apa? Karena hanya firmanlah yang sanggup menghibur menguatkan kita. Hanya firmanlah yang sanggup menguatkan kita, betul? Bukan informasi-informasi yang kadang-kadang kita juga tidak tahu kebenarannya seperti apa. Ya, kemakan hoax jangan-jangan nanti gitu kan ya. Tapi kembali kepada firman. Firman pasti bukan hoax. Ya, itu pasti kebenaran dari Tuhan. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Lalu di sana katakan mereka berkumpul dalam persekutuan, ya tetap bersatu. Bicara soal komunitas, saudara. Komunitas yang kecil, saudara, kita bangun persahabatan lebih gampang, pertemanan lebih gampang kan gitu ya. Bayangin ya kalau setiap jemaat ada di dalam sebuah komunitas CG begitu ya, dia pasti tidak akan merasa kesepian. Persekutuan tidak akan menjadi kering, betul nggak? Minimal dia ada persekutuan di dalam CG-nya seperti itu. Dalam kelompok kecilnya saling mengenal, saling memperhatikan. Kan gitu kan ya. Jadi ada komunitas yang terbangun seperti itu. Ingat loh, komunitas seperti apa kita ada, di situ akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, pergaulan yang jelek merusak kebiasaan yang baik, itu Ibrani katakan. Ya. Lan jiao pai hoi san xing. Jadi dengan siapa kita selalu bersama-sama, itulah kita akan menjadi seperti apa. Kalau engkau setiap hari selalu kontak dengan orang-orang Kristen, dengan di dalam CG kamu, ya selalu belajar firman di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan, gak mungkin lah iman kerohanimu tidak bertumbuh, begitu. Ya. Namun gini ya, itu tidak berarti lalu kita singkirkan semua teman yang bukan Kristen, tidak. Karena apa? Lihat ciri yang keempat, karakteristik yang keempat, misi dan penginjilan, bicara soal penjangkauan. Di sini dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat yang ke-47. Artinya apa? Mereka cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, tidak semua yang percaya itu bisa khotbah kan begitu. Ya mungkin 12 rasul itu bisa khotbah gitu kan ya. Tapi yang lain enggak. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menginjili. Ceritakan bagaimana kuasa Yesus bekerja di dalam hatinya. Bagaimana hidupnya berubah gitu kan ya. Itu yang mereka ceritakan saudara. Jadi ada penjangkauan di situ. Ingat CG kalau senang-senang di satu grup 10 tahun 20 tahun tetap aja orang-orang yang sama begitu ya. Saya mempertanyakan tuh. Jangan-jangan sudah merasa enak di zona seperti itu. Lalu kita nggak mau pisah dan nggak pernah lihat orang di luar sana. Artinya misi penginjilan, penjangkauan tidak jalan saudara. Nggak ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bagi Tuhan. Masih ingat pola pengurian Tuhan Yesus melalui Hafruta itu? Ya, Hafruta menginjili orang lain dan menjadikan orang itu masuk dalam Hafruta lagi seperti itu. Jadi 4 ciri khas ini Bapak Ibu sederhana. Tapi mari kita coba ingin lakukan di dalam CG kita. Ya. Gampang dihafal ya PPKM ya. Penyembahan dan doa, pendalaman pembinaan gitu ya. Komunitas dan misi dan penginjilan saudara.
Itu harus menjadi karakteristik sebuah CG, saudara. Kita terus, saudara. CG itu apa sih? Sederhananya begini, ya. Sebuah bentuk pemuridan dan penggembalaan jemaat melalui kelompok kecil. Itu saja. Ya, pemuridan kita bicara banyak, penggembalaan iya. Ya. Jadi jangan hanya terbatas kepada pemuridan, iya, tapi penggembalaan iya enggak? Iya. Begitu engkau mendoakan itu kan penggembalaan. Begitu engkau memberikan nasihat itu kan penggembalaan, betul nggak? Begitu engkau menolong orang lain itu penggembalaan, saudara. Jadi gini loh, kalau CG ini berjalan dengan baik dalam sebuah gereja, waduh, penggembalaan bukan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Ya toh? Lihat tadi Ibu Wenme langsung laporkan ada seorang jemaat yang meninggal. Kita sebagai hamba Tuhan mungkin nggak tahu kan? Lah karena dia ada di situ. Dengan kelompok di situ, ada dekat di situ. Nah begitu dia dapat informasi itu langsung disampaikan kepada hamba Tuhan. Kan langsung ketahuan dan langsung kita bisa layani kan begitu kan ya. Bayangin ya saudara, ini sebenarnya sudah tidak perlu dijelaskan gitu ya. Gereja kita hamba Tuhannya cuma 3. Lalu jemaat kita sekitar 400. Kira-kira gimana gembalain kan kira-kira gitu. Kalau mau satu hari diteleponin satu jemaat kita konseling, itu satu jemaat giliran setahun sekali kan kira-kira gitu. Logisnya kan gitu kan ya. Makanya kita butuh ketua-ketua CG, butuh jemaat untuk masuk ke dalam sebuah kelompok kecil, saudara. Dan perlu digembalakan. Nah dalam kelompok kecil juga akan dimuridkan. Begitu kan ya. Perhatikanlah. Nah, di Solo ada sebuah gereja besar tuh. Sekarang adik saya melayani di sana. Mereka punya sel grup itu, waduh. Sampai di tukang becak mereka ada sel grup. Mbak yang jual sayuran di pasar itu ya, ada sel grupnya mereka. Ya, tukang asongan ada sel grupnya seperti itu. Mereka udah begitu merayat, mereka masuk sampai ke grassroots begitu kan ya. Dan gerejanya tergembala dengan baik. Dan udah nggak tahu berapa ribu orang jemaatnya seperti itu. Mereka tergembala dengan baik, saudara. Jadi sebenarnya ini adalah kalau nggak mau dikatakan sebagai satu-satunya cara, tapi minimal salah satu cara lah supaya pemuridan dan penggembalaan bisa dilakukan dengan baik. Saya berdoa supaya setelah pembinaan ini menjadi fokus kita. Ya, di rapat-rapat kita bicarakan ini, pertemuan-pertemuan kita bicarakan bagaimana kita merealisasikannya seperti itu. Ya, oke. Nah, mengapa kita perlu ikut CG? Mungkin ada yang bertanya kan begitu kan ya. Pertama saya tulis supaya terjadi pembelajaran terus-menerus. Jadi jangan pernah berhenti belajar firman. Dengar khotbah seminggu sekali tidak cukup. Apalagi sekarang lewat Zoom. Kadang-kadang internetnya nge-hang gitu kan ya. Suaranya hilang. Ya dengernya juga putus-putus kan gitu kan ya. Nggak cukup. Khotbah seminggu sekali nggak cukup dengernya. Ya bagaimana cukup setelah khotbah minggu Senin langsung lupa semua. Yang diingat adalah pembicara pakai dasi warna apa aja. Gitu ya. Yang diingat apa? Joknya apa kan, leluconnya apa kan gitu. Firmannya lupa semua. Nggak cukup. Jadi supaya pembelajaran terus menerus, saudara. Jadi nanti mungkin kita bisa, sembari saya coba tambahkan gitu ya. Bisa karena setiap minggu kita ada CG, bisa juga bahan khotbah itu menjadi diskusi kita. Nanti kita bikin pertanyaan, kita ringkasin khotbahnya jadi pertanyaan. Jadi setelah dengar khotbah, bahan itulah yang kita CG-kan gitu kan. Bisa juga. Nanti itu teknis lah kita bisa lakukan. Yang penting tangkap dulu filosofinya. Tangkap dulu intinya seperti apa, konsepnya seperti apa dulu seperti itu. Oke? Menghasilkan perubahan yang menetap. Yang kedua, mengapa harus ikut CG? Perubahan menetap itu hanya mungkin terjadi terus-menerus dilakukan, terus-menerus diingatkan kan gitu kan ya. Kalau enggak sekali lupa kan gitu. Atau tidak bisa untuk konsisten melakukan karena banyak tantangan dan kesulitan. Tapi kalau dalam kelompok kecil saling menasihati, saling mengingatkan, saling mengawasi, saling menjaga, itu perubahan akan tetap. Ya, bukan sehari 2 hari punya urusan Bapak Ibu. Apalagi seminggu sekali punya urusan, enggak mungkin. Maka enggak heran hari ini banyak jemaat dengar khotbah udah berpuluh tahun, tapi setiap minggu sekali. Perubahan tidak tetap. Perubahannya tidak nyata. Itu sayang. Artinya kita boros waktu, buang-buang waktu hal seperti itu. Dan celakanya adalah jemaat-jemaat seperti ini seringkali menjadi persoalan bagi gereja. Betul nggak? Hidup tidak berubah tapi tahu banyak. Tidak melakukan apa-apa tapi taunya banyak. Itu mengerikan. Ya.
Tiga, menumbuhkan gaya hidup pembelajaran bersama. Tadi belajar terus menerus. Nah sekarang apa? Bangunlah gaya hidup untuk belajar bersama. Masih ingat Hafruta? Bagaimana orang Yahudi itu mereka belajar? Minimal 2-3 orang tuh. Belajar bersama-sama. Manusia besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Belajar saling seperti itu. Ya bersama-sama. Ya. Apa pendapatmu bagaimana? Bagaimana kamu mengalami firman seperti ini? Bagaimana kamu mempraktekannya? Ya saling sharing di dalam kelompok kecil seperti itu. Ya, jangan sendiri-sendiri. Ya, untuk orang Yahudi masih ingat, berikan aku hafruta, kalau tidak beri aku kematian kan gitu ya. Artinya gini, kalau nggak bisa belajar bersama lebih baik gue mati, kira-kira gitu. Tapi hari ini kan kita sulit kan gitu ya. Melalui CG kita menumbuhkan gaya hidup belajar bersama, memperdalam materi khotbah dan aplikasinya. Tadi saya sudah singgung ya, dengar khotbah tok enggak cukup. Kita perlu memperdalam gitu kan ya. Nah kadang-kadang pembicara juga di pengkhotbah gitu ya menyampaikan sesuatu yang sangat bagus. Tapi penerapannya kadang-kadang kurang mendarat. Ya kita bisa mengerti karena apa yang dengar itu bermacam-macam. Tua muda, laki perempuan, besar kecil kan gitu ya. Ya orang Kristen lama atau orang Kristen masih baru. Oh macam-macam pendengar khotbah. Dikira gampang khotbah. Harus memenuhi kebutuhan orang-orang yang sangat majemuk. Ya di pendengar seperti itu, maka perlu CG itu untuk mencernanya lagi gitu kan ya, untuk merenungkannya, memperdalamnya lagi gitu loh, prakteknya seperti apa. Nah itu butuhnya CG seperti itu. Ketiga apa ya, membahas topik masalah yang tidak tersentuh dalam khotbah. Mungkin minggu ini apa yang dikhotbahkan, sebenarnya minggu ini saya mengalami hal-hal yang tidak di dalam khotbah tidak menjawab kebutuhan saya. Bisa saja seperti itu. Karena ada mungkin hal yang khusus spesial yang saya alami, betul? Nah di dalam CG itulah kita sampaikan. Disitulah kita saling membicarakan topik-topik di luar yang tidak tersentuh dengan khotbah. Akhirnya hidup kita dipenuhi dengan firman. Setiap persoalan itu di dalam Alkitab ada jawabannya, Bapak Ibu. Tapi lakukanlah itu di dalam CG. Yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah membangun hubungan kasih Kristus yang nyata. Ya, dan sekali lagi itu hanya bisa dalam kelompok kecil. Kita nggak bisa dengan dalam orang yang kelompok banyak, tidak mungkin, saudara. Nggak akan. Itu mungkin hanya luarnya, hanya secara kulitnya saja seperti itu. Sasarannya apa, Bapak Ibu CG? Sasarannya apa? Perubahan hidup. Ya, ingat ya, sasarannya tidak boleh berhenti di dalam pengetahuan doktrin ya yang bagus, yang ketat. Itu pasti. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Artinya gini, nggak hanya boleh berhenti di otak, harus sampai di hati, lalu turun ke kaki. Artinya kita jalankan firman. Perhatikan Bapak Ibu, perubahan seseorang itu harus dimulai dari perubahan paradigma. Kalau seseorang hanya perubahan perilaku, behavior, itu nggak akan bertahan lama. Ngerti nggak? Dia harus perubahan paradigma dulu. Misalnya contoh. Kita minta dia untuk setiap hari membaca Alkitab. Itu kan perilaku toh. Dan kita minta dia baca. Dia baca. Tapi kalau paradigmanya tidak berubah, paradigma artinya apa? Pola berpikirnya, cara berpikir, melihat Alkitab itu penting nggak dalam hidup sebagai orang Kristen? Itu dulu. Kalau dia tidak merasa itu begitu penting, ya perilakunya itu nggak akan bertahan. Dia melakukan karena takut kamu tanyain kan kira-kira gitu. Dia melakukan karena disuruh, dia melakukan karena apa? Karena mau dicek gitu kan ya. Setelah tidak diawasi, udah dia nggak lakukan. Paradigmanya tidak berubah. Pola pikir, cara berpikirnya tidak berubah. Kalau cara berpikir kita berubah, firman, saya sebagai orang Kristen, firman itu adalah makanan rohaniku. Ya, doa adalah nafas hidupku, kan begitu. Ini paradigma dulu. Kalau ini berubah, maka perilakuku pasti akan berubah. Nggak usah disuruh. Nggak usah ditendang-tendang, nggak usah didorong-dorong. Dia akan melakukan secara otomatis karena apa? Dia tahu bahwa ini penting. Seperti itu. Sama aja sekarang misalnya kita mau gerakan CG kan gitu ya. Kenapa kadang-kadang susah suruh orang lain ikut dan sebagainya.
Yang penting ini dia merasa butuh nggak dulu. Ini penting nggak sih untuk kehidupan kerohaniannya, untuk pertumbuhan rohaninya. Kalau dia merasa, gue gini-gini udah cukup, gitu kan ya. Ya seminggu sekali ke gereja kalau sempat, kalau nggak sempat ya nggak usah datang, nonton YouTube aja gitu kan ya. Paradigmanya tidak berubah, dia nggak akan pernah ikut. Dia ikut pun nanti nggak enak hati sama hamba Tuhan atau majelis, diteleponin terus kira-kira gitu ya. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi perubahan paradigma dulu. Paradigma berubah, attitude berubah. Itu sikap hati akan berubah. Dia akan melihat ini sesuatu yang sangat penting, sangat berharga, dan sesuatu yang sangat dia butuhkan di dalam hidup kerohaniannya. Itu sikap. Kalau sikap sudah berubah, karena paradigma berubah, maka percayalah, perilaku pasti berubah. Jadi jangan kita fokus kepada perilaku. Ya, seringkali kan ya kita kadang-kadang terjebak kan gini. Wah, ini jumlah kehadiran berapa orang nih hari ini ya? Yang ikut Zoom berapa ya? Yang lihat YouTube kebaktian umum kita berapa ya? Itu behavior. Gitu kan ya. Yang harus kita tanya adalah bagaimana kehidupan rohaninya. Sikap dia terhadap kebaktian seperti bagaimana? Responnya itu seperti apa? Behavior itu hanya fenomena kadang-kadang ya. Sesuatu yang di luar saja yang kelihatan. Padahal kita tahu yang paling penting ada yang di dalam, betul. Bicara soal sikap hati, bicara soal paradigma, itu yang di dalam. Itu yang kadang-kadang kita abaikan. Perilaku itu hanya seperti gunung es di atas lautan. Itu hanya muncul pingsan hijau. Cuma hanya sedikit aja. Dalamnya seperti apa, di bawah kayak apa, itu kita harus cari tahu. Sekali lagi Bapak Ibu, semua itu hanya kita bisa tahu lewat kelompok kecil. Pengkhotbah mana tahu sih pergumulanmu, hidupmu seperti apa? Benar nggak? Seminggu sekali atau pembicara luar gitu ya. Nah, hati-hati nih, seringkali kita mau minta pembicara luar, pembicara terkenal. Dia tahu nggak sih kebutuhanmu, pergumulanmu? Kalau pembicara dalam, dia tahu pergumulan jemaat. Yang dia sedang gumulkan itu apa. Kan gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan yang pingsan hijau itu, yang hanya muncul gunung es yang di atas lautan itu loh. Kita harus coba gali lebih dalam lagi seperti apa. Jadi perubahan harus mulai dari paradigma, attitude, sikap hati, dan perilaku. Nah, mari kita jangan hanya fokus kepada perilaku, tapi kepada paradigma, ya, pola pikir, cara berpikir, attitude, perubahan, dan juga behavior. Jadi ingat, sasaran CG apa? Perubahan hidup. Kalau udah CG setengah tahun masih gitu-gitu aja, waduh, harus dievaluasi. Harus ditanyakan gitu kan ya. Jangan-jangan bukan CG, ya cuma ngerumpi. Jangan-jangan bukan CG, cuma kongko-kongko kan gitu kan ya. Atau arisan. Harus ada perubahan hidup. Dan itu harus nyata. Ya. Oke, nah kalau begitu bagaimana nilai CG? 4 nilai CG. Saya ambil singkatan dari kata care, C-A-R-E, ya bahasa Inggris. Care gitu kan, peduli gitu ya. Ingat Bapak Ibu, Saudara, begitu kita ngomong care group itu tidak hanya kelompok pemerhati. Tidak boleh berhenti di situ. Iya, tapi jangan hanya berhenti di situ. Ya, tidak hanya care sana sini gitu, peduli sana sini, sampaikan info sana sini, orang yang punya kebutuhan gini dan itu. Tidak hanya itu, Saudara. Bagaimana menjadikan care group sesuatu yang sangat dahsyat dan berdampak, nilainya harus dipegang. Dan ini tidak boleh dikompromi. Pertama, Christ Center. Berpusatkan Kristus. Saya juga udah sering ingatkan kita gitu ya. Apapun yang kau diskusikan, ya, bagaimana dengan hidupmu, tolong berkaca dengan Kristus. Bagaimana dengan Yesus? Lagu tadi bagus tuh ya. Berikanku hatimu Yesus, berikanku tanganmu, berikanku kakimu. Ya. Karena kita Kristus kecil, orang Kristen. Jadi CG harus Christ Center. Saling mengingatkan. Kalau dalam satu CG udah ngomong setengah jam, nggak ngomong tentang Yesus gitu ya. Bagaimana kaitannya hidup Tuhan Yesus, tolong diingatkan kembali. Jadi Christ Center. Karena apa? Perubahan kita harus serupa dengan Kristus. Itu standarnya, itu polanya, itu ukurannya, gitu. Itu modelnya, itu teladannya, Bapak. Ya, bukan ketua CG, bukan gembala, bukan hamba Tuhan, bukan majelis, Kristus. Jadi dia harus menjadi pusat.
Yang kedua, affection. Itu bicara soal kasih. Ya, akhir mulai nyata tuh ya. Kasih harus menjadi landasan Bapak Ibu. Ya, jangan peraturan. Hukum boleh ada, tapi hukum Taurat jangan di atas kasih. Gitu ya. Jadi kasih harus menjadi landasan, saudara. Di dalam kita menolong gitu kan, di dalam kita menasihati, di dalam kita menegur gitu ya. Harus mulai dari kasih. Ingat, bukan menghakimi, bukan membedakan, masih ingat nggak? Yang saya sampaikan di minggu kedua itu. Harus kasih, saudara. Kasih itu selalu memberi, kasih itu selalu mementingkan orang lain. Kasih itu selalu membangun, kasih itu mengusahakan kebaikan orang lain. Kasih tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Tak kala saya menegur dengan kasih, artinya saya tidak berusaha ingin menunjukkan saya lebih hebat dari kamu. Saya lebih baik dari kamu. Tidak. Tak kala saya menegur dengan kasih, itu artinya apa? Saya ingin kamu berubah. Saya ingin kamu juga lebih baik. Itu dengan kasih sebagai alasan, sebagai landasan. Jadi kasih harus bisa dirasakan. Bukan cuma diomongin. Ya, dirasakan, dibagikan kepada setiap anggota. Itu A, affection. Ketiga, responsible. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan asal-asalan. Ya, tanggung jawab dengan tugasmu, tanggung jawab dengan tugas yang harus kau lakukan, PR yang kau lakukan, gitu kan ya. Tugas dengan bertanggung jawab dengan waktu yang ditentukan. Ya, maka saya rindu sekali begitu ya, bikin jadwal begitu yang sudah tetap. Supaya maksudnya apa? Supaya kamu bisa buat rencana yang lain yang tidak bentrok dengan waktu ini kan gitu ya. Jangan banyak CG yang mendadak, berubah-berubah, jangan. Kita bikin sesuatu yang menetap, artinya kita belajar bertanggung jawab, komitmen untuk waktu itu. Sehingga kalau ada acara bentrok dengan itu, kita katakan bisa nggak di lain waktu. Kenapa? Karena aku mau CG. Jadi lakukan dengan tanggung jawab. Seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah excellent. Berikan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Ya, jangan apa adanya. Apalagi ada apanya gitu ya, nggak boleh. Ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktumu, bukan waktu kosong, waktu santai baru CG. Itu artinya berikan waktu sisa untuk Tuhan. Mau nggak kalau Tuhan juga bilang hal yang sama? Ya, ntar sisa waktu gue deh baru gue dengerin doa lo. Ya, ntar kalau ada sisa baru saya kasih kamu, mau nggak? Enggak kan? Jadi excellent artinya kita siapkan waktu kita untuk Tuhan gitu. Bukan kalau ada waktu saya baru datang ibadah doa, kalau ada waktu saya baru datang beribadah. Bukan, itu konsep yang salah. Bukan ada waktu. Kalau Tuhan bilang lu mau ada waktu, saya kasih kamu waktu banyak deh. Mau nggak? Kan kita nggak mau toh. Tuhan bilang ya udah kamu tidurnya di ranjang rumah sakit waktu banyak toh. Kan kita nggak mau kayak gitu kan. Semua kita atur, kita berikan yang terbaik, saudara. Percayalah kalau kita melakukan hal seperti ini, Tuhan pasti akan senang, saudara. Artinya kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Kita memprioritaskan kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Nilai, CG, itu harus dihafal ya. Christ Center, affection, responsible, dan excellent. Seterusnya adalah 3 smart care group, saudara. Ini waktu sebelum saya masuk GKT lalu ketemu dengan Pak Kor ya di kantor Sinode di Malang itu, saya menanyakan bagaimana di Sinode ada nggak program tentang pemuridan. Dia bilang ada, program 5 tahun. Dan tahun ini adalah tahun yang terakhir. Oh, saya bilang, oh bagus Pak. Kalau itu bisa tolong di-share nggak apa yang sudah dilakukan. Nah ini jawabannya. Program ada tapi nggak ada satu gereja yang jalan. Ya. Atau dia belum dapat infonya. Lalu dikirimkanlah kepada saya dan dalamnya lalu saya lihat, oh ini bagus nih. GKT, saudara, itu harus menjadi semangat care group. Gairah, komitmen, tanggap. Gampang dihafal ya. Gairah, komitmen, tanggap. Gairah artinya apa? Ya lakukan dengan semangat. Lakukan dengan antusias, saudara. Ingin gitu kan ya. Kalau pemuridan mau jalan di gereja kita, semua harus fokus ke sana. Semua harus antusias di bidang ini, gitu kan ya. Jadikan ini menjadi core pelayanan kita. Jadikan ini menjadi pusat, sesuatu yang kita prioritaskan. Dan kita lakukan dengan gairah. Oh iya ada CG kan gitu kan ya.
Jangan sampai begitu udah sampai waktunya CG, kita CG lagi, kira-kira gitu ya. Buang waktu aja gitu ya, orang lagi sibuk. Itu beda, itu tidak bergairah namanya. Bergairah artinya, wah datang lagi, saya rindukan waktu itu. Untuk bersama berkumpul dengan jemaat-jemaat di dalam kelompok saya. Ya, lakukan dengan semangat, gairah. Malah saya coba pikir-pikirkan gitu ya, ini mau jadikan sebuah kegerakan gitu ya. Saya udah minta satu jemaat tolong desain logonya. Kalau perlu nanti kita bikin kaosnya. Kalau perlu ada motonya, ada slogannya. Itu buat kita gairah, teman-teman. Ya, ada yel-yelnya. Kalau perlu kan gitu kan ya. Masing-masing grup boleh bikin seperti itu. Ada gairah seperti itu. Saya rindu nanti kalau semua sudah jalan seperti ini gitu ya. Ada satu saat di mana semua CG kita kumpul. Kita celebration. Masing-masing CG mentaskan acaranya. Yelnya apa gitu kan ya. Perubahan hidup apa yang terjadi. Di-sharekan. Kesaksiannya disampaikan. Wah itu akan menjadi sesuatu yang heboh. Ngerti maksud saya? Jadi jangan lakukan sesuatu diam-diam gitu ya. Tenang-tenang. Susah. Apalagi mau menjangkau anak muda. Jadi harus penuh dengan gairah. G. Yang kedua komitmen tentu. Begitu kita bilang oke, kita jalankan. Gitu ya. Kita committed untuk melakukannya. Nggak plan-plan gitu. Nggak banyak cari alasan gitu ya. Itu harus menjadi semangat kita. Bapak, Ibu sekalian. Tiga apa? Tanggap. Artinya apa? Cepat responnya. Gitu ya. Kadang-kadang saya uji coba tuh. Saya kirim sesuatu di grup WA. Nggak ada yang respon. Gitu kan ya. Sedih juga gitu kan ya. Gembala kirim pesan gak ada yang respon. Ya udah. Ya, ya mungkin kesalahan gembala sih. Ya. Respon harus cepat, tanggap, melakukan sesuatu. Ya. Selama beberapa bulan saya di gereja ini saya lihat, wah, majelis kita tuh tanggap sekali, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Sampai pontang-panting. Itu semangatnya itu. Ya. Karena apa? Kesempatan tidak selalu ada. Momennya itu kita harus dapat. Kalau enggak lewat sudah. Harus cepat tanggap respon dengan cepat. Seperti itu. Ya, jangan pelan-pelan. Ya, apa? Pelan-pelan asal kelakuan. Kayaknya ini udah ketinggalan zaman. Alot-alot asal kelakuan, sorry ya. Iya, kalau nyetir harus alon-alon. Tapi kalau di tol kan nggak boleh. Didenda. Ditabrak orang. Ada batas kecepatan kan gitu kan ya. Jadi kita harus tahu, saudara. Ya. Nah, dalam pelayanan kita nggak boleh deh alon-alon, pelan-pelan. Ya. Saya kira nggak deh gitu ya. Maka di dalam banyak hal saya agak cauci gitu ya, agak kesusu mau cepet-cepet. Kita harus tangkap momennya seperti itu. Khususnya apa sekarang ini ya? Iya masa pandemi. Kita bangun, kita training, kita munculkan, kita hasilkan produk banyak ketua CG. Kan gitu ya, konsepnya kita satukan dulu. Begitu pandemi lewat atau kita hidup dengan pandemi, tapi karena sudah ada herd immunity begitu ya, sudah bisa kumpul gereja lagi, kita sudah siap. Jangan sampai momennya datang, kita masih baru persiapan. Itu namanya tidak tanggap. Ya, tanggap bencana itu, lihat cepet kan ya. Kalau enggak itu nyawa orang taruhannya kan kira-kira gitu. Tapi kenapa kita tidak punya tanggap juga ada jiwa-jiwa yang terhilang gitu loh. Kenapa kita juga tidak tanggap dengan jemaat yang mundur, yang suam-suam kuku. Kenapa kita tidak tanggap dengan jemaat yang nggak mau bertumbuh, yang masih semangatnya bayi begitu. Kita jangan hanya tanggap kalau mereka nggak hadir kebaktian minggu ini, ya. Itu tetap harus tanggap, tapi kita harus lebih dari itu. Kerohanian seperti apa? Jadi mulai hari ini kita harus tanggap. Jemaat mana sih yang belum ikut CG? Kan begitu kan ya? Siapa sih yang belum ikut di dalam grup? Nah, saya selalu bicara apa? Teladan. Jangan suruh orang lain kerjakan sebelum kita sendiri kerjakan. Kata-katamu tidak berdampak, tidak ada kuasa, tidak akan berpengaruh. Malah akan menjadi batu sandungan. Dia aja nggak ikut, ngapain suruh orang ikut? Ngerti nggak? Semangat CG harus ada, saudara.
Kalau kita lakukan ada tantangan nggak? Ada, ya ada tantangan. Apalagi ini sesuatu yang mau kita lakukan. Saya kira untuk CG di gereja kita tidak baru. Cuma bagaimana sekarang kita harus lebih fokus, lebih disemangati, lebih punya terencana untuk melakukannya. Kita sudah jalan kan? Cuma tidak semua. Hanya di komisi pemuda sekarang dan pria yang jalan cukup baik gitu ya. Yang lain kan baru remaja baru mau mulai. Padahal ini kan udah program bertahun-tahun yang lalu kan kira-kira gitu. Maka saya bilang selesai pembinaan ini tidak selesai tugas kita. Ya, selesai pembinaan ini kita start. Kita awal mulai. Tantangannya apa? Diri sendiri. Ya, mungkin sibuk, zona nyaman, malas dan sebagainya. Sekali lagi ini harus ada perubahan di paradigma. Ya. Kalau enggak, lihat ya, pandemi menghancurkan kita semua, pandemi membuat kita semua kembali ke titik nol. Betul enggak? Punya mobil bagus, diparkir terus. Uang banyak nggak bisa kemana-mana. Gitu kan ya. Punya baju bagus, enggak. Ya pakai di rumah aja. Gitu ya. Boleh juga dilihat istri sama suami. Tapi kan enggak tuh. Make up yang bagus, udah nggak pakai, maskeran. Kan gitu. Ya. Dulu suka kumpul-kumpul, pesta-pesta, semuanya. Jadi kita lihat pandemi ini, Tuhan ingin kita belajar apa. Semua yang untuk diri sendiri tidak ada gunanya. Sekarang semua dipaksa menyendiri kan gitu. Jaga jarak 2 meter. Kedua tantangannya apa? Anggota kelompok. Mungkin ada anggota kelompok kita yang tidak bersedia berubah, malah sibuk juga gitu ya. Atau merasa cukup baik. Ini yang paling ngeri nih. Awal-awal kita mau mulai CG, bagi grup dan sebagainya. Ya saya dengar selintingan juga respon. Ngapain? Gak usah. Kita udah lama dengar khotbah, udah dengar 40 tahun. Ya saya tahu sih kamu dengar 40 tahun. So what? Setelah dengar 40 tahun lalu ngapain? Apa yang dilakukan? Kan gitu ya. Sudah memberikan pengaruh kepada orang lain belum? Sudah memuridkan orang lain belum? Kalau enggak kan cuma berhenti di situ. Betul ya? Nah, itu mungkin dari anggota kelompok. Mungkin dari anggota jemaat yang merasa ini tidak perlu, tidak penting kan gitu ya. Ada tantangan seperti itu. Tapi saya harap kalian yang hadir dalam pembinaan ini ya boleh. Kalau kalian merasa ini tidak penting, sanggah saya nggak apa-apa. Cari saya, kita ngobrol. Tunjukkan ayat firman. Tapi kalau ini oke, kita setuju, kita jalankan sama-sama. Jangan jadi orang ketiga. Setuju, tapi lu jalan sendiri. Bagus, lu jalan sendiri. Ya nggak akan ada perubahan apa-apa. Minimal untuk dirimu nggak ada gunanya. Kan gitu. Ya. Saya nggak tahu sampai hari ini ada orang menantang nggak? Kita tidak perlu CG. Saya belum pernah dengar sih. Kalau ada, ya kita akan ngomong. Alasanmu apa? Ada cara yang lebih baik nggak untuk penggembalaan dan pemuridan gereja? Jemaat yang banyak itu. Kalau nggak ada, nggak boleh tidak setuju. Kalau nggak ada, ya ikutin dulu aja. Taat. Kan gitu. Jangan sampai bangun kebiasaan seperti ini. Pokoknya gue nggak setuju. Kamu ada WO nggak? Nggak ada. Pokoknya saya nggak setuju. Udah, susah. 3 konsep duniawi. Cinta uang, urusan rohani tidak penting dan sebagainya. Ya. Itu bisa menjadi tantangan. Ya. Tapi tergantung ya proses perjalanan pertumbuhan kerohanian seperti apa. Musuh iblis itu udah pasti. Dia akan selalu menghalangi kita untuk bertumbuh. Ya, saya tidak panjang lebar di sini. Inti yang saya mau sampaikan di sini. Udah ngomong panjang lebar ya. 3 proses dalam care group. Ya, saya sudah baca berulang-ulang, ada 2 file itu yang dikirim ke saya itu. Proses pemuridan di GKT sana dan program. Ya. Setelah saya susun ini, saya baca lagi, saya sinkronkan dan beberapa saya bikin lebih simpel lagi supaya langsung diingat di otak. 3 proses up, in, out. Up itu bicara dengan yang di atas, mengasihi Tuhan. Itu berakar, betul kan ya? Bagaimana hubungan kasih harian Anda dengan Allah Tritunggal? Perhatikan kata harian.
Bukan bagaimana hubungan kasih mingguan Anda dengan Tuhan, bagaimana hubungan kasih bulanan ya dengan Tuhan, bagaimana hubungan kasih tahunan Anda dengan Tuhan, tidak. Tapi setiap hari. Karena orang Kristen mingguan kan, kebaktian aja. Baru hubungannya dekat dengan Tuhan. Senin sampai Sabtu, Tuhan kamu tunggu di gereja aja. Nah, orang Tiongkok punya satu pepatah begini. Ya, 举头三尺有神明. Artinya di atas kepala kira-kira 3 meter itu ada Tuhannya gitu loh. Kok bisa ya? Karena gini, artinya Tuhan kamu jangan terlalu dekat dengan saya, juga jangan terlalu jauh. Kalau saya butuh, saya pakai tangga, saya langsung dapat meraih kamu gitu kan ya. Kamu jangan terlalu jauh juga gitu. Jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu banyak campurin urusan saya. Jadi setiap minggu cukup sekali waktu saya ke gereja kira-kira gitu. Senin sampai Sabtu ya urusanku. Ya tahu? Kalau saya terjebak, saya bergumul, terjepit, saya tinggal ambil tangga, saya raih kamu lagi turun kira-kira gitu. Orang Tiongkok hebat ya. Nggak mau Tuhan terlalu banyak campur, Tuhan nggak boleh terlalu jauh juga. Kita nggak bisa begitu, saudara. Kekristenan menjawab apa? Aku menyertai kamu senantiasa sama akhir zaman. Kristus ada dalam hati kita. Ya, bukan jaga jarak supaya aman, saudara ya. Apa yang tertulis di belakang kendaraan-kendaraan itu mobilnya. Bagaimana hubungan karyamu dengan Tuhan Allah Tritunggal? Nanti kita lihat lebih dalam. Up, ingat mengasihi Tuhan. In, mengasihi diri dan sesama. Ya, mengasihi diri dan sesama itu kita belajar tentang bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita. Mengenal diri itu ya, mengasihi diri penting nggak? Penting. Ya, ada orang-orang yang tidak mengasihi dirinya, saudara, tidak peduli dengan keadaan dirinya, ya, dan mengasihi sesama orang-orang sekitar kita. Pertanyaan gini, bagaimana hubungan kasih harian Anda dengan dirimu dan orang-orang yang dekat dengan Anda dan sekitar Anda, saudara? Itu saudara, di dalam diri kita. Itu bertumbuh. Terus outnya apa? Mengasihi gereja dan yang terhilang, saudara. Yang terhilang artinya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu out, saudara. 3 proses ini harus ada. Itu proses berbuah yang ketiga kan ya. Bagaimana gairahmu untuk mereka yang terhilang? Bagaimana Anda mematuhi amanat agung, saudara? Amanat agung tidak hanya menginjili tapi sampai memuridkan, saudara, menjadikan murid. Gairahmu seperti apa? Kalau engkau tahu seseorang temanmu, keluargamu yang belum percaya Yesus, gimana gejolak hatimu? Sebodoh amat. Agama urusan masing-masing. Apa begitu? Atau kamu mulai mendoakan, cari kesempatan untuk menginjili, memberitahu dia kabar baik tentang Yesus Kristus. Itu mulai dari gairah gitu kan. Intinya kan gini. Kamu sedang melihat orang jalan kepada kebinasan, sedangkan jalan keluarnya ada di tanganmu. Dan kau tidak beritahu dia. Sedih nggak tak kalau melihat orang-orang belum kenal Tuhan Yesus? Atau biasa-biasa aja? Ini menjadi sebuah parameter, ukuran. Apakah kita mengasihi gereja dan yang terhilang? Mengasihi gereja artinya apa? Ya ikut terlibat. Ya, nanti kita lihat lebih detailnya begitu ya. Jadi ingat 3 proses dalam care group, up, in, out. Up, mengasihi Tuhan. In, mengasihi diri dan sesama, bertumbuh. Out adalah mengasihi gereja dan yang terhilang. Ya, itu di ayatnya sebagai referensi ya, Markus 12, 29, 30. Hukum yang utama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, pulang dibaca, dihafalin. Terus yang in, mengasihi diri dan sesama, ya Yohanes 13, 34, 35. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Out. Ya, ini amanat agung yang sudah kita pelajari. Oke, 3 proses ini saudara kita coba bikin lebih mendetail. Sudah dihafal? Up, in, out. Berakar, up. Ya, kita bicara 3 macam hubungan. Hubungan dengan Bapa. Ya, artinya apa? Ingat ya, harian. Ya, harian ya. Bunganya harian, Bapak Ibu.
Ya, harian urusannya, ya. Nah, di dalam hari itu, satu hari itu ada nggak kita bersyukur kepada Bapa? Kita memuji Dia nggak? Kita menyembah, kita berdoa nggak? Ya, intinya gitu, kita ada meditasi saat teduh nggak? Ya, tidak hanya sekedar baca firman ya, kita belum ke sana, tapi hubungan kita dengan Bapa dulu. Begitu engkau melek gitu ya, bersyukur nggak? Kepada Tuhan terima kasih bahwa hari ini saya boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saudara tahu setiap hari ada berapa banyak orang yang begitu nggak bisa melek. Malam udah copot sandalnya, paginya dia nggak bisa pakai lagi, saudara. Karena udah meninggal. Ya, coba lihat itu ada di Google gitu kan ya. Di situ ada satu bisa di search itu apa istilahnya saya lupa itu bisa lihat pertambahan jumlah penduduk dunia dan juga pertambahan kematian di seluruh dunia itu. Itu tiap detik itu angkanya berubah. Tiap detik angkanya berubah itu. Saudara. Berarti ini pertambahan penduduk dunia tiap detik berapa orang, ini kematian tiap detik berapa orang. Saudara. Orang kayak punya sebuah pepatah gini, ya, sandal yang kau copot malam hari, besok pagi belum tentu bisa dipakai. Bersyukur nggak? Kita memuji Tuhan nggak? Atau begitu bangun langsung ngomel-ngomel? Ya, teriak sana sini. Kita menyembah nggak? Kita berdoa kepada Tuhan nggak? Itu hubungan dengan Bapa. Sederhana seperti itu. Kedua, hubungan dengan firman. Allah Tritunggal ya. Sang firman itu Kristus. Oke, di sini kita berbicara firman yang menjadi firman itu sendiri. Ya, ada 4M nggak? Ya, saat teduh gitu ya. 4M, lain kali kita bicara itu lebih mendetil gitu ya. Bagaimana cara membaca firman Tuhan, cara-cara membaca yang baik dan sebagainya. Kita akan bikin kelas seperti itu. Ya, itu berakar dulu. Menerima firman, merenungkannya, mempraktekan, dan membagikannya. Nah, hari-hari ini kita lihat seringkali kita terima WA forward, kutip dari orang lain. Kenapa nggak tulis sendiri? Tolong nanti di CG dalam grupmu ya, sharekan bagaimana firman itu untuk hidupmu. Ya, jangan cuma main copy paste forward saudara. Betul nggak? Melatih, tulis jurnal. Pendek-pendek 1-2 kalimat, nggak apa-apa. Ya, hubungan dengan Roh Kudus bagaimana? Ini hubungan dengan Allah Tritunggal. Alkitab katakan kita harus hidup dalam Roh, berjalan di dalam Roh, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Betul nggak? Bagaimana hidup berjalan dipimpin Roh Kudus? Roh Kudus itu selalu ada dalam hati kita. Dia ibarat itu semacam sirene, betul ya? Kalau ada sesuatu yang kita lakukan tidak berkenan, dia pasti bergejolak. Dia akan mengingatkan kita. Alkitab katakan dia bisa didukakan kalau kita tidak taat. Nah, ada nggak hari ini gitu kan ya, sesuatu yang kita lakukan yang ditegur oleh Roh Kudus dalam hati kita. Ini harus dilatih dan perlu kepekaan yang luar biasa begitu. Ada keucapanmu yang menyakiti orang lain, adakah sikapmu yang membuat orang sebel? Gitu. Ada nggak? Hari ini saya ada. Di meja makan saya ngomong cukup keras dengan istri saya. Saya langsung merasa tertegur dalam hati saya. Nah, hal seperti itu jangan anggap enteng. Ya udah biar berlalu aja, jangan. Artinya kita belajar mendengar gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Ada nggak dosa-dosa yang tersembunyi yang ditegur oleh Roh Kudus? Ini adalah hubungan saya dengan Roh Kudus. Sekali Bapak Ibu, ini berakar. Ini harus ditanyakan di dalam hafruta. Tiap hari, Pak, Bu. Tiap hari. Makanya perlu hafruta. Kalau di dalam CG, ya setiap minggu. Maka hafruta harus bagian dari CG. Ini harus ditanyain terus. Tiap hari. Akhirnya apa? Terjadi kebiasaan baru. Betul kan? Begitu bangun langsung bersyukur. Memuji Tuhan. Menyanyi boleh gitu kan ya. Lalu hubungan dengan firman. Hubungan dengan Roh Kudus. Ya. Bagaimana? Nah, ini langkah pertamanya bernafas rohani gitu ya. Hembus dan hirup. Saudara. Jangan lupa pakai masker ya.
Hembus artinya pikiran-pikiran yang kotor, dosa-dosa itu dikeluarkan. Seperti itu. Tapi hiruplah iman dengan iman, pikiran-pikiran yang baik tentang kasih, pikirkanlah semua itu. Termasuk hatimu juga, sesuatu yang tidak baik, ya, itu pertengkaran, percideraan dan sebagainya, kedengkian, iri hati itu harus dihembus keluar. Tapi hiruplah sesuatu yang baik, yang sukacita, yang di sorga, yang kemulia, yang mendatangkan kebaikan. Ini berakar 3 macam hubungan, dan ini harus selalu ditanyakan. Ya. Terus yang kedua bertumbuh bertumbuh in 3 macam pertumbuhan. Yang pertama bertumbuh dalam karakter. Yang kedua bertumbuh dalam karunia. Yang ketiga bertumbuh dalam keluarga. Saya make it simple supaya 3-3 saudara langsung hafal di sini. Bertumbuh dalam karakter, ya pasti karakter Kristus, betul? Karena kita mau menjadi serupa dengan Dia. Maka di sini kita mau belajar bahwa Roh Kudus, konsep keuangan, itu bicara karakter tuh. Ya, panggilan hidup, itu bicara karakter kita. Bagaimana Tuhan taruh kita di dalam posisi kita masing-masing, jadi dosen, jadi pedagang, jadi pengusaha, kan gitu kan ya. Jadi karyawan, itu panggilan hidup. Bagaimana kita mengerti itu? Itu di dalam karakter Kristus. Mengenal temperamen, ya, dan sisi gelap kita. Blind spot kita apa, itu semua seperti itu, ya. Mengenal diri, ya. Bertumbuh kan apa? Mengasihi diri dan sesama, kan begitu kan ya. Jadi dalam banyak hal taulah dirimu seperti apa, kelemahan kekurangan seperti apa, ya. Beberapa temperamen kita belajar nanti, gitu ya. Bertumbuh dalam karunia apa? Ya artinya kita mengenal karunia roh yang Tuhan beri, ya. Tes karunia, leadership training, ya, bicara organisasi. Gereja kan harus ada manajemen, ya, urusnya seperti gimana, garis komandonya seperti apa, job desk-nya seperti apa, the right man on the right place seperti apa, supaya jangan amburadul gitu kan ya. Kadang-kadang kita punya konsep, ya gereja nggak apa-apa lah, yang penting ada orang mau pelayanan. Enggak. Harus orang yang tepat di tempat yang tepat, supaya dia mengobarkan karunia yang ada pada dia. Dengan demikian tidak usah dibandingkan. Nah, semua tidak usah merasa lebih hebat, ya, satu di yang lain. Nah, semua yang akan kita ajarkan. Itu masuk tahap di dalam bertumbuh, darah. Pembinaan tentang pelayanan itu seperti apa? Melayani Tuhan itu seperti apa sih? Gitu loh. Ya, itu bertumbuh di dalam karunia. Ingat Bapak Ibu, setiap kita pasti diberikan satu karunia. Jadi jangan bilang, gue gak bisa apa-apa di gereja. Kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan bilang, saya pasti kasih satu karunia minimal. Ada yang 2, ada yang 5, kan gitu. Makin banyak diberi, makin dimintain pertanggungjawaban. Ketiga, bertumbuh dalam keluarga. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi fokus kita juga. Ya, keluarga adalah sel inti dari sebuah masyarakat, betul kan ya? Keluarga sehat, gereja pasti sehat. Keluarga sehat, masyarakat pasti oke. Keluarga sehat kuat, negara pasti kuat. Jadi kita mau fokus di keluarga. Mengenal peran masing-masing anggota dalam keluarga. Pria harus bagaimana? Diajarin. Ya itu nanti kita fokus di komisi pria kan gitu ya. Wanita harus seperti apa? Suami perannya apa? Istri perannya apa? Anak-anak harus bagaimana? Jangan sampai hari ini pria ya tidak seperti pria kan gitu ya. Harusnya ada bertanggung jawab dengan keluarga, ya. Menghidupi keluarga secara ekonomi dan sebagainya, tapi dia nggak ngerjain apa-apa. Itu kan harus diajar. Firman Tuhan bilang apa? Gitu loh. Ngerti ya? Membangun mesa keluarga. Bagaimana ngeceknya? Itu dalam kelompok kecil. Pembinaan keluarga Kristen, pemuridan dalam keluarga, semua itu akan kita coba lakukan. Itu di dalam pertumbuhan. Ingat 3 pertumbuhan sebagai in. Bertumbuh dalam karakter, karunia, keluarga. 3K. Oke. Berbuah. Out. 3 macam buah. Biar gampang diingat. Buah pelayanan gereja, buah Injil, dan buah pelayanan masyarakat. Buah pelayanan sosial. Ya, berbuah artinya sudah sampai masanya. Pertama, buah pelayanan gereja artinya kamu ikut terlibat aktif dalam pelayanan. Sesuai dengan karunia yang ada, menjadi majelis pembimbing, pengurus komisi, ketua CG, dan lain-lain. Ya.
Ini kita lagi mau pemilihan majelis tau. Mau dengar isi hatiku nggak? Beberapa minggu ini tuh saya teleponin. Ada yang ngobrol sampai 1,5 jam sampai kuota internet habis. Ya, dari 39 mau cari 15 saja susah. Akhirnya dapat 15. Bayangin ya, gereja kita udah 80 tahun. Kadang-kadang saya sedih juga. Jangan sampai gereja kita besar, bagus, lama, tapi kompong ya, kompong. Cuma kulitnya. Dalamnya, padahal melayani Tuhan itu adalah privilege, itu anugerah yang besar. Makanya jangan bilang ke saya, engkau udah orang Kristen lama, puluhan tahun. Tapi begitu diajak pelayanan, artinya belum sampai berbuah tuh. Ya mungkin beberapa orang sudah pernah dan tidak punya alasan yang bisa diterima gitu ya. Buah pelayanan gereja itu berbuah. Buah yang kedua buah Injil, yaitu penjangkauan jiwa. Ya, kalau kalian nggak dipersiapkan dengan baik, ya tidak berakar, bertumbuh, engkau tidak mungkin berbuah. Terlibat aktif dalam penjangkauan jiwa, tim misi penginjilan, ya pelayanan misi lokal dan dunia, bersinergi dengan lembaga misi dan para church, training PI dan sebagainya. Yang ketiga buah pelayanan sosial, terlibat aktif dalam pelayanan kemasyarakatan, ya. Nah ini gereja kita sudah melakukan. 3 proses dalam CG, berakar, bertumbuh, berbuah. Up, in, out. Oke? Berakar, 3 macam hubungan. Hubungan dengan Bapa, dengan Kristus, Sang Firman, hubungan Roh Kudus. Bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam karunia, bertumbuh dalam keluarga. Berbuah pelayanan gereja, buah Injil, pelayanan sosial. Buah pelayanan sosial. Langsung dihafal, Bapak Ibu. Karena ini yang akan kita terus-menerus lakukan di gereja kita. Oke? Sudah sampai kepada penghujung. Sekali lagi Bapak Ibu, semua yang kita lakukan ini tujuan satu, keserupaan dengan Kristus. Nggak ada yang lain. Dialah yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dalam CG kita menasihati, kita mengajari, tujuannya satu. Supaya kita sempurna di dalam Kristus. Dan kesempurnaan itu satu proses yang terus. Maka kita butuh pembelajaran terus-menerus. Jangan pernah berhenti. Ya, dengan segala hikmat, minta pertolongan Tuhan. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Lihat, Rasul Paulus katakan. Dia berusahakan sekuat tenaga, dia gumulkan itu dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Artinya apa? Tidak mengandalkan diri sendiri, kuasa Kristus yang akan menolong setiap kita. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita menjadi refleksi daripada Kristus, saudara. Orang lihat kita, dia lihat Kristus, saudara. Ya, tidak terselubung. Kalau Musa setelah bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai turun, mukanya bercahaya, orang Israel tidak berani lihat, lalu ditutup dengan apa ini? Kerudung. Bukan kerudung, dengan kain. Ya, tapi hari ini tidak. Hari ini harusnya kita memancarkan, merefleksikan Kristus melalui hidup kita, melalui wajah kita. Ya, karena kita terus dirubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Ingat moto ini, kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Itu harus dihafal. Kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Orang yang makin dewasa, dia makin serupa dengan Kristus, makin dewasa kerohaniannya. Oke ya. Terakhir, motivasi menjadi ketua CG bagaimana? Ya, karena aku mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengasihi apa yang Tuhan kerjakan.
Betul nggak? Ini yang Tuhan Yesus kerjakan sewaktu dia ada dalam dunia ini. Gereja yang berkenan di hati Tuhan yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Jangan makin lakukan, makin melenceng dari apa yang Yesus lakukan. Mengapa kita melakukannya? Karena aku mengasihi jemaat. Jikalau engkau mengasihi jemaat yang lain, tunjukkan kasihmu dengan bersedia jadi ketua CG. Dilatih, dipersiapkan. Ya. Mengapa aku melakukan mau menjadi ketua CG? Karena Tuhan mengasihi jemaat. Tuhan mengasihi jemaatnya, maka aku juga mengasihi jemaatnya. Maka saya akan melakukan itu. Jadi intinya hanya satu, yang mendorong kita untuk melakukan semua itu karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mengasihi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ya, kita nyanyi satu lagu, setelah itu saya akan berdoa, kemudian mungkin ada tanya jawab. Oke, kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bisa kan ya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Kita sudah mengikuti pembinaan ini selama berturut-turut 4 minggu. Mungkin apa yang kita dengar minggu-minggu yang lalu, yang lewat, kita lupa. Tapi biarlah kita tetap ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau memakai kita. Karena Tuhan mau gerejanya bertumbuh. Mau ada kebangunan rohani di gereja kita. Biarlah semua itu dimulai dari kebangunan rohani diri kita masing-masing. Biarlah bukan berarti selesai pembinaan ini semua sudah selesai. Tapi biar ini sebuah awal permulaan, kita akan melakukan sesuatu untuk gereja Tuhan, untuk jemaatnya. Yaitu membangun kegerakan care group di gereja kita. Bersediakah saudara jika hari ini Tuhan berkata, saya mau memakai engkau. Saya mau menjadikan engkau ketua CG untuk memuridkan dan menggembalakan jemaatku. Saya akan lengkapi engkau dengan kuasa, dengan hikmat marifat dari surga. Bersediakah engkau Bapak Ibu?
supaya kita meresponi firman, kita menanggapinya dengan hati yang sungguh-sungguh untuk dipakai Tuhan. Berdoa untuk dirimu sendiri, refleksi sudah berapa lama engkau sudah menjadi orang Kristen, sudah berapa kali engkau menjadi pengurus majelis, tapi adakah hidupmu secara pribadi berdampak dengan orang di sekitarmu? Adakah engkau melakukan pemuridan, mentoring kepada orang-orang, kepada jemaat Tuhan yang lain? Atau hanya engkau sendiri memikirkan diri sendiri dan melakukan semua rutinitas organisasi? Mari hari ini kita rubah fokus. Kita ingin melakukan sesuatu, fokus kepada kerohanian jemaat, yaitu membangun kelompok CG, dan kita mau melakukan sesuatu untuk jemaat Tuhan, juga untuk diri kita sendiri. Kita mohon belas kasihan Tuhan, memampukan kita untuk satukan langkah, satukan visi, satukan hati untuk melakukannya bersama-sama. Maukah saudara? Bapa di surga, terima kasih untuk pembinaan selama sebulan ini. Sungguh Tuhan, kami tidak mau hanya mendengar, hanya tahu banyak teori, mengerti banyak konsep. Yang Tuhan ingin kami lakukan adalah melakukannya. Memberikan diri kami ya Tuhan, terlibat di dalam kegerakan CG di gereja kami. Kami sadar kami penuh dengan keterbatasan. Dari segi waktu, tenaga, kepintaran. Tapi Tuhan yang kau cari adalah yang punya hati, yang mau melakukannya. Maka Tuhan akan lengkapi dengan kuat kuasa dari surga. Hamba percaya Tuhan, tak kala setiap jemaatmu bergerak bersama, maka gereja ini akan menjadi lain. Gereja ini yang kami kasih ini akan berubah, akan bangun Tuhan. Akan ada banyak jemaat yang berkembang, iman mereka dikuatkan, dan bahkan Tuhan tambahkan orang-orang yang diselamatkan kepada gereja kami. Tuhan, satukan hati kami melakukannya. Beri kami hati untuk meresponinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih karena kembali Tuhan, Engkau mengasihi kami dan mengasihi gerejamu. IKT Hosana. Tuhan yang sudah tempatkan kami di rumah rohani ini untuk kami menjadi keluarga besar, saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan. Biar kami lakukan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, ini doa, ini jeritan hati dari setiap kami. Supaya pemuridan melalui kelompok kecil, pemuridan melalui CG, boleh terjadi dan terus menerus di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau akan bangkitkan jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi jemaat, yang bersedia menjadi ketua CG untuk dilatih. Terpujilah nama Tuhan, dengarkan doa kami. Sekali lagi bersyukur untuk malam yang indah ini. Dengar doa kami. Sehati berdoa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.